Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis ya. Subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap 11/2020 atas nama Serenius Pria. Mari kita sambut saudara sebelum tepuk tangan buat beliau. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat ketiga dewan juri dalam lomba pidato ini. Yang saya hormati Ketua BEM PLN Universitas Timur bersama jajarannya. Dan yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Lomba Pidato Puisi bersama jajarannya. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, peserta sekalian. Singkatnya, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke depan hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan limpahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertemakan menakar peran pemuda dalam membangun dan memupuk soliditas hidup berkebangsaan. Hadirin yang saya hormati, sejarah telah mencatat bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju bangsa yang merdeka terlahir karena adanya penindasan dan penjajahan. Selain itu, bangsa Indonesia terlahir karena adanya panggilan jiwa dengan melewati sebuah fase kritis, yang mana bangsa Indonesia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memerdekakan seluruh bangsa di dunia dari segala bentuk penindasan dengan cara memperjuangkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, setiap elemen masyarakat, kelompok pemuda dari berbagai kalangan disatukan, yang kemudian terwujud dalam sebuah ikrar yang disumpahkan dengan sungguh-sungguh dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan janji satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Hadirin yang saya hormati, kesadaran akan pentingnya membangun semangat dan soliditas berkebangsaan di tengah keberagaman etnis, budaya, adat istiadat, agama, dan golongan dilandasi oleh persamaan nilai luhur yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa persamaan cita-cita yang digagas untuk membangun negara demi mendapatkan keadilan yang menyangkut hajat hidup orang banyak lantas menjadi dasar konstitusi negara. Hadirin yang saya hormati, untuk itu ada 3 bagian penting yang harus kita lakukan untuk membangun dan memupuk soliditas hidup berkebangsaan. Di antaranya, yang pertama, bagaimana eksistensi dalam menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah bangsa. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Dan hari ini generasi memiliki sikap yang lantang dan tegas untuk menjaga keutuhannya, terutama dari cengkraman negara lain. Kesadaran manusia untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa itu kemudian harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Saling menghargai, bersatu padu untuk melawan ujaran kebencian, konflik sosial, bahkan penyebaran radikalisme, serta tidak terlibat dan melibatkan diri dari paham-paham negatif. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya, bahwa tujuan mulia pemerintahan negara Indonesia didasari oleh 4 hal penting yang
tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dari tujuan mulia ini, kemudian kita mampu merawat akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara, wujudkan kesepahaman bernegara, berdemokrasi yang baik sehingga kita menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlepas dari kecintaan kita dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar kekokohan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati. Bagian yang kedua adalah bagaimana membangkitkan semangat nasionalisme mahasiswa dan pemuda di Indonesia. Dalam konteks ini, nasionalisme yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat asasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat harkat, derajat, serta martabat kemanusiaan setiap bangsa untuk hidup bersama secara adil dan damai tanpa harus ada diskriminasi di dalam hubungan-hubungan sosial. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya zaman, berbagai peristiwa yang telah terjadi mengindikasikan mulai lunturnya jati diri bangsa Indonesia, khususnya di kalangan para pelajar dan pemuda, yang berimbas terhadap penurunan semangat nasionalisme. Mengingat pidato Bung Karno saat perumusan dasar negara, beliau mengatakan seperti ini: di dalam Indonesia merdeka itu, perjuangan kita harus berjalan terus. Kita harus bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Nah, pertanyaan saya, ingatkah bangsa ini akan pidato Bung Karno tersebut? Apakah semangat nasionalisme para pemuda dan para pelajar sudah tertanam? Hadirin yang saya hormati, nampaknya rasa nasionalisme sedikit mulai memudar. Generasi muda saat ini banyak yang kurang bisa memaknai kemerdekaan bangsa dengan baik. Bukankah pemuda disebut-sebut sebagai agent of change, yang mana mampu membawa perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik? Oleh karena itu, ada beberapa langkah alternatif yang bisa ditempuh untuk meningkatkan semangat nasionalisme bangsa ini, terutama di kalangan pemuda dan pelajar. Di antaranya, yang pertama, perlu adanya redefinisi atas pemahaman nilai-nilai nasionalisme dalam diri individu bangsa Indonesia, terlebih khusus dalam diri individu para pemuda dan para pelajar. Yang kedua, diharapkan pemerintah mampu mempercepat distribusi pembangunan di setiap daerah agar tidak tumbuh semangat yang namanya etno-nasionalisme dalam diri bangsa ini. Yang ketiga, menempatkan nasionalisme pada posisi yang benar. Nasionalisme tidak boleh ditempatkan dalam posisi yang salah, tetapi nasionalisme harus didefinisikan sebagai suatu upaya untuk membangun keunggulan yang kompetitif. Hadirin yang saya hormati, poin yang ketiga adalah merefleksikan kembali 92 tahun Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah lahirnya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai cermin semangat juang para pemuda Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Mari kita lihat para pemuda zaman sekarang. Beragam pola pikir dari kalangan para pemuda. Ada yang berpikir untuk kemajuan Indonesia, tetapi ada yang acuh terhadap kemajuan Indonesia. Nah, pertanyaannya, dari beragam pola pikir di kalangan pemuda, apakah ada faktor yang menyebabkan hal tersebut? Of course, that is technology. Teknologi. Kemajuan teknologi dan instan
menjadi ciri khas mereka. Nilai Sumpah Pemuda sudah mulai luntur dengan melihat potret para pemuda zaman sekarang. Banyak pemuda yang lupa, bahkan tidak tahu arti dari Sumpah Pemuda. Nah, artinya saja tidak tahu, apalagi isi ikrarnya. Hadirin yang saya hormati, dengan satu langkah yang penuh semangat, motivasi sederhana dan konkret, para pemuda dapat merefleksikan kandungan dari Sumpah Pemuda. Dengan mengumpulkan pola pikir mereka yang terarah, dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya, akan membuat bangsa ini semakin maju. Karena bangsa yang makmur adalah bangsa yang para pemudanya memiliki pandangan ke depan dan bertindak untuk perubahan bangsa Indonesia yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, mari kita bergandeng tangan, kita bahu-membahu, kita bersama-sama dengan penuh semangat, terlebih khusus untuk para generasi muda dan para pelajar, dalam semangat nasionalismenya untuk membangun dan memupuk soliditas hidup berkebangsaan melalui nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ikrar Sumpah Pemuda, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang hebat di masa depan. Ada pepatah yang mengatakan, if not us, who else? And if not now, when? Akhirnya, jika ada kesalahan kata, kalimat yang menyinggung perasaan saudara-saudari, dari tempat ini saya mohon maaf. Ada pepatah, tiada ranting yang tak patah, tiada kaca yang tak pecah, tiada manusia yang tak bersalah. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.